Polsek Bojongloa Kaler dengan cepat menangkap pelaku penganiayaan dan penusukan. Kota Bandung, pwpmnews.com, telah terjadinya penganiayaan dan penusukan terhadap korban yang bernama Rizky Wijaya usia 19 tahun. Di Jalan Sukamulya, RT 02010, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung pada hari Minggu tanggal 24 April tahun 2024 sekitar jam 16 WIB. Kapolsek Bojongloa Kaler Kompol Asep Wahidin SH mendapat laporan dari pihak korban dengan adanya tindak penganiayaan. Maka dengan sigap Kapolsek Bojong Kaler memerintahkan kepada Kanit Reskrim Ibtu Andriana SH beserta jajaran untuk segera melakukan tindakan cepat dengan mendatangi tempat kejadian perkara. Selanjutnya setelah mendapat perintah dari Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Bojongloa Kaler bersama jajaran langsung mengejar dan menangkap si pelaku yang berjumlah 2 orang. Pelaku berinisial TRM umur 21 tahun dan SH umur 19 tahun yang merupakan namanya? adik kakak. Saya Bu Haji Nalis dan ini Ibu Sofi, saudara saya. Oh, saudara ya. Tadi Ibu mendampingi ke rumah sakit ya Bu ya, menjenguk korban gitu ya. Oke. Ibu terima kasih. Semoga anaknya lekas sembuh ya Bu ya. Maaf, Ibu tadi udah keluar dari rumah sakit ya Bu. Tentunya menjenguk anak yang kemarin korban ya Bu. Bu, boleh tanya Bu, apa pelakunya udah ketangkap belum Bu? Sudah ketangkap dan ini saudara saya mendampingi saya. Pelaku udah tertangkap, alhamdulillah, dan anak saya sekarang sedang diobservasi sama dokter untuk pemulihan. Nah, terus gimana nih Bu selanjutnya tanggapan Ibu setelah pelaku itu udah tertangkap oleh Polsek Bojongloa Kaler ya Bu ya, Kota Bandung. Nah Bu, gimana apresiasinya terhadap kinerja kepolisian? Sangat bagus sekali, saya sangat mengapresiasi sekali kepada Polsek Bojongloa Kaler yang sigap menangkap para pelaku penusukan terhadap anak saya. Oke Bu, di samping itu Ibu udah ada kuasa hukumnya belum Bu? Oh sudah, semua udah diserahkan kepada kuasa hukum saya, dan kalau ada apa-apa silakan saja menghubungi kuasa hukum saya. Oke, harapan Ibu terhadap pelaku seperti apa Bu? Kepada pelaku saya berharap diganjar yang setimpal dengan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Oke Ibu, terima kasih. Diduga sementara melanggar pasal 170 KUHP Junto 351 dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun 6 bulan jika luka berat, dan jika korban meninggal dunia maka hukumannya 12 tahun penjara, pungkasnya. Kontributor Heri mengabarkan. Peristiwa kasus 351 ya Pak Kanit ya? Laporan itu pertama 170 dan dijuntukan ke 351 KUHP. Nama Bapak siapa Pak? Saya Andriana, pangkat Ibtu. Kebetulan saya diamanahkan dan menjabat di sini sebagai Kanit Reskrim Polsek Bojongloa Kaler. Saya akan memberikan keterangan masalah ada laporan kemarin sore dari pihak korban bahwa ada terjadinya tindak pidana penganiayaan, penusukan, dan langsung melaporkan ke Bapak Kapolsek. Setelah melaporkan ke Bapak Kapolsek langsung memerintahkan saya untuk menindaklanjutin laporan dari korban tersebut, dari keluarga korban tersebut. Dari perintah Bapak Kapolsek, saya tindaklanjutin dengan rekan-rekan, dan
kami langsung meluncur ke Rumah Sakit Bandung Kiwari, yang mana Korban udah ada. yang mana korban pada saat itu sudah ada di IGD. Ya. Nah, untuk meyakinkan kami ke sana, dan setelah di sana saya melihat korban belum sadarkan diri, masih dalam perawatan dan belum bisa ditanyakan apa-apa. Nah, tapi di situ saya bertemu dengan kedua orang tua korban, dan ada saksi juga yang menolong si korban untuk dibawa ke rumah sakit, sehingga saya bisa mencari atau menginterview pihak-pihak yang ada di TKP. Siap. Setelah itu dapat laporan bahwa dari si korban, dari keluarga korban dan saksi, yang mana saksi ini adalah adik kandung dari tersangka. Kita mendapatkan informasi bahwa pelakunya ada atau masih di sekitar TKP. Dari keterangan saksi-saksi itu kami langsung meluncur ke TKP dan kita mencari sesuai dengan petunjuk atau informasi saksi, sehingga berkat dari saksi-saksi pun juga kita unit reskrim Polsek Bojong Luakaler bisa mengamankan kedua pelaku yang telah melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban sebanyak 2 kali Nah, 2 kali. ke arah pinggang sebelah kiri. Ya. Jadi ada 2 kali tusukan. Yang tusukan pertama yang di atas itu, kalau nggak salah luka robeknya di antara sekitar 4-5 cm, dan kedalamannya juga yang di atas itu lebih ke 4 cm. Dan yang kedua yang di bawah, luka robek, luka sobek bisa antara 2 atau 3 cm, dan dalamnya pun juga sama, hampir 2 atau 3 cm. Oke. Nah, Selain benda sajam, Pak, katanya ada benda tumpul yang menghampiri anggota tubuh korban. Apa itu, Pak, yang korban bisa jatuh pingsan itu, Pak? Iya, Katanya betul. seperti itu Ah, menurut betul, saksi, betul. apa ya? Betul, Pak. Jadi gini, pada saat pada saat si korban itu melakukan adu mulut atau cekcok dengan si tersangka, seseorang yang mana bisa ada kaitannya dengan si tersangka, yaitu adanya si tersangka, dia melakukan pemukulan kepada korban memakai helm ke arah kepalanya, sehingga korban tidak sadarkan diri. Nah, pada saat tidak sadarkan diri, dia mengambillah pisau yang ada di korban. Oh, di daerah situ juga, Pak, pisaunya, atau Oh. dia pulang ke rumah? Betul, Atau betul. gimana? Jadi gini, Pak. Berawal itu si tersangka itu kan lagi ngobrol dengan temennya lah. Itu ya, kronologis. Kronologisnya dia itu lagi memberikan saran atau memberikan teguran lah kepada temennya, yang mana kamu jangan membawa-bawa adik saya lah, membawa-bawa adik saya nakal, jangan membawa-bawa adik saya minum-minuman. Itu si tersangka ke siapa itu bilang begitu, Pak? Tersangka bilang kepada temennya, Rekannya. rekannya, Bukan si korban yang ditusuk itu, bukan? yang namanya itu saya lupa, Pak, mohon maaf Siap. namanya. Tapi dia ngobrol dengan temennya untuk memberitahu atau menasehati bahwa jangan bawa-bawa adik saya nakal, jangan adik saya itu diajak minum-minuman, seperti itu. Nah, pada saat lagi ngobrol seperti itu, korban lewat. Oh, lewat. Nah, korban lewat,
Kemudian dia bilang dipanggil, sini. Nah, pada saat itu korban tergeletak, ada adiknya tersangka yang mana melihat korban posisinya sudah berlumuran darah, sehingga dia teriak, minta tolong, kita bawa ke rumah sakit. Nah, namun tetangga di situ tidak ada yang lebih ke tidak ada respect. Tapi tiba-tiba ada bapak-bapak yang tidak dikenal lewat memakai motor, sehingga diberhentikanlah oleh si anak tersebut untuk membopong atau membawa korban, dinaikkan ke motor dan dibawa ke rumah sakit Bandung Kiwari untuk lebih ke ditangani oleh dokter di sana. Nah, setelah dari sana, si saksi pun sampai korban di dalam perawatan, saksi masih bertahan di situ menunggu perkembangannya si korban. Pak, ngomong-ngomong pihak keluarga korban, apa setelah kejadian anaknya tersebut, orang tuanya gimana Pak terhadap orang tua si tersangka? Maksudnya tanggapan setelah kejadian tersebut, Pak? Ya. Gitu. Ya pastinya juga Pak ya, yang namanya orang tua tidak mungkinlah namanya juga rela anaknya sampai dianiaya atau lebih ke dipukulin. Tapi kembali lagi, permasalahan yang dilakukan ini kan kalaupun ada jalan kekeluargaan atau gimana, memaafkan. Kalau pihak korban sih sudah bisa memaafkan, tetap memaafkan. Ya. Tapi kalau masalah hukum, ya kembali lagi diserahkan ke pihak kami sebagai penegak hukum. Dan dalam perkara pidana ini kan tidak ada yang namanya pencabutan, dan pidana ini kan lebih ke bisa melanjutkan perkara walaupun sudah ada kata maaf dan dimaafkan oleh pihak korban. Namun kami akan lakukan sesuai dengan prosedur dulu, yang mana kami akan menindaklanjutin, memproses untuk perkara ini bisa sampai tuntas. Seperti itu Pak. Tahap selanjutnya Pak, untuk proses pengajuan hukum, apakah pihak keluarga korban ada pendampingan hukum atau tidak ada Pak? Untuk korban, saya sudah mendapatkan surat penunjukan bahwa korban menunjuk soal pengacara Pak. Lawyer ya? Wah, lebih ke lawyer untuk mendampingin pihak korban. Ya. Begitu Pak. Cut dulu Pak. Saya lupa tadi menanyakan kan. Ya. Pada saat saya menerima laporan dari Bapak Kapolsek dan menindaklanjutin untuk dugaan ataupun lebih ke perkara yang dilaporkan, saya langsung membagi tugas kepada rekan-rekan unit, rekan-rekan anggota untuk dibagi beberapa tempat. Saya memerintahkan kepada anggota untuk ke TKP berapa orang, kemudian yang ke rumah sakit yaitu saya dengan Aibda Iwan, dan yang ke TKP adalah itu Agus Santoso dan Aibda Taryadi, yang mana itu adalah rekan-rekan kerja kita yang pada saat itu piket. Nah, reskim semua ya Pak ya?
Betul, Reskrim dan dibantu oleh Pawas yang pada saat Pawas. itu Ya. piket. Siap. Sama ada satu pun juga yang dibantu oleh unit Intel, dan alhamdulillah bisa tertangkap dan diamankanlah si pelaku tersebut, kemudian dibawa ke Polsek Bojong Loa Kaler untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Oke Pak, minta lagi ini suatu harapan dari penegak hukum di wilayah Polsek Bojong Loa atas masyarakat di sekitar. Apa harapan Bapak untuk himbauan terhadap masyarakat dan lingkungannya Pak? Himbauan saya atau saran atau lebih ke memberikan masukan kepada rekan-rekan yang ada di wilayah Bojong Loa Kaler. Yang namanya kejadian itu juga siapa yang akan mau, siapa yang suka, pasti semua juga tidak ada. Namun saya sebagai Kanit Reskrim Polsek Bojong Loa Kaler menghimbau kepada warga Bojong Loa Kaler, lebih khususnya juga ke Kelurahan Sukaasih dan masyarakat setempat, jangan terpancing atau jangan emosi yang mana akan membuat kita tidak bisa mengendalikan diri. Nah, kemudian dari minuman-minuman keras jugalah bisa menjadikan